kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur buat setiap anugerah, kasih, berkat, pemberian Tuhan pada pagi hari ini. Kita beri sungguh memiliki kesempatan untuk kita boleh ada di hari ini. Kita mengucap syukur buat setiap anugerahnya. Mari kita datang kepada Dia. Kita memulai segala aktivitas kita dengan memasuki hadirat Tuhan, menyembah Dia, meninggikan namanya, mengagungkan Dia. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Kita katakan di hadapan Tuhan, katakan sekali lagi, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan
ya Bapa, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan namamu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Di hadapan hadiratmu, ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa, sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu sembah Tuhan. Kami tinggikan namamu Yesus, kami agungkan. Kami datang ke hadiratmu ya Bapa. Kami menyembah Engkau, kami mentinggikan namamu, kami memuliakan namamu, kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan namamu. Sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa, sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Kami sungguh menyembah Engkau Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu kami datang. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Engkau Allah yang layak diagungkan, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dimuliakan Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kebesaran, keagungan hanya layak bagi Tuhan saja.
Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu. Kami bersyukur ya Bapa pagi hari ini buat setiap anugerahmu, buat setiap berkat, buat setiap pemeliharaanmu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh mengawali kehidupan kami hari ini, boleh bersama-sama dengan bersatu hati menaikkan pujian penyembahan kami di hadapanmu. Kiranya Tuhan kau boleh berkenan akan setiap apa yang kami boleh lakukan. Kami rindu, kami boleh mengawali dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu, kami boleh sungguh menyatakan prioritas hidup kami adalah Engkau. Dan karena kami menyadari juga di luar Engkau kami tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Kami rindu, kami hidup dalam hadirat-Mu. Kami rindu, kami mengalami hadirat-Mu setiap saat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami rindukan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, dan biarlah kami semakin hari kami semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari kami. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita pada pagi hari ini dari kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ke-9. Daniel pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Daniel pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan dari anak Ahasiweros dan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan Yerusalem, yakni dosaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia mereka yang masih Engkau terima, dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Saudara, pagi hari ini kita belajar salah satu hal yang sangat penting. Bagaimana tindakan yang tidak bisa kita pisahkan dari doa-doa kita. Doa yang berotoritas, doa yang berkuasa, doa yang berdampak. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Daniel, mungkin yang lain juga yang kita pernah sebut, Nehemia, Ezra, Esther, adalah mereka orang-orang yang memikul beban bagi bangsa mereka. Dan bisa dikatakan mereka adalah pemikul beban yang efektif. Karena memang mereka sungguh-sungguh mengidentifikasikan dirinya dengan bangsa mereka. Saudara, kita melihat dalam setiap doa-doa yang didengar, bagaimana Tuhan Allah menjawab, bagaimana Tuhan Allah memberikan yang mana
Daniel, saudara-saudaraku, ketika mereka dan ketika Daniel berdoa, ketika juga mungkin Nehemia dan yang lainnya, saudara, bagaimana mereka mengalami pembaharuan. Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana keteladanan Daniel, ya, mereka menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yakobus, ya. Doa orang yang benar, Yakobus 5 ayat yang ke-16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sudah pagi ini kita melihat bagaimana ditunjukkan, ya, Daniel ketika kita melihat bagaimana Daniel ketika dia datang kepada Tuhan, dia membaca kitab Yeremia sepertinya. Yeremia pasal yang pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai 14 tentang kira-kira, ya. Jadi kira-kira kapan atau berapa lama? Dikatakan saya 70 tahun. Orang orang Israel akan di pembuangan. Nah, saudara, sekalipun situasinya demikian, Daniel tidak pasrah sempurna saja. Dia ingin agar janji Allah yang dikatakan dalam gulungan kitab itu, 70 tahun itu, benar-benar dialami. Maka saudara, apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel datang kepada Tuhan. Daniel mencari Tuhan. Daniel betul-betul merendahkan hati kepada Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Daniel tidak sekedar berasumsi bahwa semua baik-baik saja, tidak. Sekalipun dia sudah tahu, dia baca janjinya 70 tahun. Tapi Daniel ingin memastikan, Tuhan, bahwa memang 70 tahun itu pasti kami mengalami janji itu. Dan sekali lagi, Daniel tidak berasumsi ya semua baik-baik saja, pasti akan terjadi seperti itu. Saudara, Daniel memahami prinsip yang sangat penting, bahwa penggenapan janji Tuhan Allah itu bergantung juga pada ketaatan bangsanya. Sudah banyak orang menagih janji Tuhan, tapi dia lupa satu hal. Sejauh mana ketaatannya akan Tuhan. Ini hal yang tidak kita bisa pisahkan. Kita rindu Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup kita, tapi di sisi lain kita tidak peduli bagaimana ketaatan kita kepada Dia. Bukankah itu kadang secara pribadi pun sering kita alami? Kita selalu melihat, Tuhan, kamu bagaimana janjimu kepada kami? Kita lupa sejauh mana rupanya ketaatan kita kepada Dia. Sejauh mana kesungguhan kita. Sejauh mana kita sepenuh hati mengikut Dia. Saudara, perhatikan dengan baik di sini.
Daniel memastikan. Daniel berusaha memastikan bahwa tidak ada satu penghalang pun yang terdapat di antara bangsanya yang membuat janji Tuhan itu tidak terlaksana. Maka dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia fokus kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan dan berdoa memohon. Bahkan Alkitab mencatat dia berpuasa dan memakai kain kabu. Saudara, ini bukan sekedar berpuasa, tetapi memperlihatkan kesungguhan hatinya. Daniel sungguh-sungguh mencari Tuhan. Daniel sungguh-sungguh mencari Dia. Sudah, maka dalam setiap doanya dia katakan apa? Daniel memohon kepada Tuhan dan mengaku dosanya. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Saudara, Daniel datang memohon ampun untuk bangsanya. Saudara, Daniel datang memohon ampun untuk bangsanya, agar betul mereka mengalami janji Allah. Saudara, bagaimana firman Allah menerangi hati Daniel. Dan Daniel datang dan dia memiliki satu keyakinan yang besar tentang doa-doa akan pembebasan bangsanya. Saudara, kemarin kita berbicara tentang bagaimana kita harus memastikan bahwa kita hidup dalam penyucian. Dan pagi hari ini kita rindu, kita mengalami pengalaman iman Daniel, keyakinan yang besar akan doa yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, dan memastikan bahwa tidak ada satupun penghalang. Karena firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, doa-doa yang saya dan saudara naikkan, yang saya dan saudara panjatkan, bukan sekedar doa rutinitas. Sesederhana apapun doa-doa kita, tapi biarkan doa itu lahir dari hatimu. Dari hatimu yang paling dalam, dari imanmu, dari ekspresi imanmu. Dan percaya apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya menjadi satu kenyataan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong saya dan saudara untuk terus percaya akan setiap doa-doa kita padanya. Tuhan, kami selalu mohon bersihkan hati kami, sucikan hati kami. Biarkan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami mengerti akan setiap rancangan-rancangan dan kehendak-Mu bagi kami. Kami tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku, jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil Roh-Mu dariku. Bangkitkan lagi
hariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanmu, dan perbaruilah batin, dan perbaruilah, dan perbaruilah batin, dan perbaruilah, dan perbaruilah batinku. Tuhan, jadikan hati kami tahir, pulihkan hati kami, jadikan hati kami murni, jadikan hati kami bersih Tuhan. Biarkan kami sebagaimana Daniel Tuhan datang kepadamu, oh memastikan Tuhan kami rindu Tuhan, kami boleh mengalami janji-janji-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu keluarga kami mengalami janji-janji-Mu. Kami rindu gereja kami mengalami janji-janji-Mu. Kami rindu bahkan bangsa kami mengalami janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami rindu memastikan hidup kami. Kami rindu memastikan kehidupan keluarga kami. Kami rindu memastikan kehidupan gereja kami. Kami rindu memastikan kehidupan bangsa kami. Sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan keluarga kami. Ampuni gereja kami. Ampuni bangsa ini. Kami sungguh rindu Tuhan, kami semua mengalami janji-Mu. Kami mengalami lawatan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarkan kami setiap pribadi boleh sungguh menyadari, memiliki keyakinan yang besar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan, biarkan setiap doa-doa kami sesederhana apapun yang kami naikkan, bukan sekedar doa formalitas dan rutinitas, tapi doa yang lahir dari hati kami. Engkau melihat kedalaman hati kami, Engkau melihat kesungguhan hati kami, sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur buat setiap kebenaran firman, keteladanan yang Tuhan nyatakan kepada kami melalui sosok Daniel, mungkin juga Nehemia, mungkin juga Ezra, mungkin juga Esther, yang memberikan teladan bagi kami betapa mereka orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan menjadi pemikul beban yang efektif. Melalui mereka bangsa mereka diberkati Bapa. Tuhan, pagi ini kami berisuk datang kepadamu. Kami mau membawa buat setiap anggota keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau membawa buat setiap anggota jemaat Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sungguh yang melawat Tuhan. Ampuni segenap dosa kesalahan kami. Ampuni Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu. Kami sungguh-sungguh percaya di hadapan Tuhan. Pagi ini kami juga mau berdoa secara khusus buat orang-orang tua kami, untuk kaum usinda kami, dimanapun berada. Kami sungguh berdoa buat mereka Bapa. Kini dalam masa usia yang sudah lanjut, orang-orang tua kami semakin berpegang teguh akan kebenaran-Mu, semakin berpegang teguh akan iman mereka kepadamu, semakin mereka betul berpaut kepadamu, tidak tergoyahkan apapun yang sedang dihadapinya. Tantangan baik secara kesehatan fisik maupun tantangan-tantangan yang lain, biarkan setiap orang-orang tua kami sampai bahkan akhir hidup mereka, mereka setia kepada Engkau, sungguh-sungguh setia di dalam iman mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau sungguh yang menolong buat setiap orang-orang tua kami, biarkan mereka juga boleh bangkit sebagai pendoa-pendoa, sebagai tiang-tiang doa di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah gereja, supaya melalui kehadiran banyak orang tua di gereja kami, di tengah-tengah keluarga, ada tiang-tiang doa yang kuat di sana. Tuhan, berikan kepada kami semuanya, orang-orang tua kami, keyakinan iman yang teguh. Kami berdoa jikalau karena satu dan yang lain hal, ada orang-orang tua kami yang mengalami lemah iman, kami rindu Tuhan, kuatkanlah mereka, teguhkanlah mereka. Dan kami sungguh rindu dalam masa lanjut usia mereka Tuhan, dalam orang-orang tua kami senantiasa boleh semakin Tuhan pakai, memiliki kesempatan untuk bersaksi tentang pengalaman iman mereka.
Berkati Tuhan buat setiap kehidupan mereka. Berkati Tuhan, biarlah mereka juga boleh mengalami sukacita, damai sejahtera. Kami juga mau berdoa bersama-sama ya Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan supaya kami boleh sungguh belajar untuk juga Tuhan bersikap yang baik, yang benar kepada orang tua kami. Ajar kami untuk kami boleh mati menghargai mereka yang ada di tengah-tengah orang kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan Engkau juga yang memampukan kami untuk terus boleh melakukan yang terbaik buat orang-orang tua kami, menghormati mereka, merawat mereka, Tuhan terus mendampingi mereka. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan saat ini. Kami berdoa untuk setiap Tuhan Kau juga yang turut campur tangan buat setiap pergumulan apapun yang mereka hadapi. Kami berdoa mereka yang memiliki kesulitan-kesulitan dalam ekonomi mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan kami mau percayakan kepada Engkau. Biarlah di tengah-tengah kesulitan apapun, kami tetap boleh datang kepada Tuhan. Kami tetap boleh mempercayakan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga mau serahkan buat setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, secara fisik, kelemahan fisik mereka. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau juga yang memberikan kekuatan, peneguhan buat mereka. Dan mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, atau mereka yang sedang berobat jalan, Tuhan yang meneguhkan, menguatkan mereka. Bahkan kami berdoa untuk setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang turut campur tangan. Dan juga berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha, bisnis kami Tuhan. Berkati juga. Berkati kami sebagai karyawan, berkati kami sebagai pegawai negeri, berkati kami sebagai para medis, berkati kami sebagai pengusaha, sebagai bisnismen. Tuhan berkati supaya semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan kepada kami boleh sungguh lakukan dengan sebaik-baiknya. Bagi kami semua yang mungkin secara formal sudah pensiun, tapi kami masih dikaryakan, atau secara formal sudah pensiun, tapi kami boleh melakukan berbagai aktivitas, Tuhan juga berkati kami, supaya kami boleh memanfaatkan setiap kehidupan kami, sampai akhir nanti kami tetap bisa berkontribusi. Berkati juga anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik yang kuliah maupun yang sekolah, Tuhan sertailah. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Inilah doa permohonan kami, yang kami sungguh sampaikan dengan satu keyakinan, dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti surga. Berikanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya, selamat beraktivitas. Kiranya kita boleh memiliki keyakinan iman yang teguh sebagaimana Daniel, dan apa yang dilakukan Daniel, biarlah kita boleh bersama-sama juga melakukannya. Kita berdiri mereka yang kita doakan. Kiranya dan sudah boleh mengalami pengalaman doa yang boleh berotoritas. Selamat berkarya, dan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.